Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dengan teman saya Taufik akan mempresentasikan pengantar kesehatan dan keselamatan kerja di tempat kerja. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Taufik. Ya, jadi di sini pertama saya akan menjelaskan untuk pendahuluan. Untuk pendahuluan ini kita ada definisi. Nah, untuk pendahuluan ini yang pertama itu pada tahun 1972, laporan Robbins mengakui bahwa pengenalan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan sangat penting jika ideal regulasi kesehatan dan keselamatan diri oleh industri ingin direalisasikan. Lebih lanjut diakui bahwa keterlibatan tenaga kerja yang lebih aktif dalam sistem semacam itu sangat penting jika pengaturan mandiri akan berhasil. Regulasi mandiri dan kebutuhan implisit untuk sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, serta keterlibatan karyawan dimasukkan ke dalam Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan di Tempat Kerja atau HSW. Sejak diperkenalkannya HSW, Undang Standar Kesehatan dan Keselamatan telah meningkat pesat, tetapi ada beberapa kegagalan yang fatal. Salah satu yang terburuk adalah kebakaran di anjungan minyak lepas pantai Piper Alpha pada tahun 1988 ketika 167 orang tewas. Pada pertanyaan selanjutnya, konsep budaya keselamatan didefinisikan oleh Direktur Jenderal Eksekutif Keselamatan dan Keselamatan HSE saat itu, yaitu J.R. Remington. Definisi ini tetap menjadi salah satu poin kunci untuk sistem manajemen kesehatan dan keselamatan yang sukses. Nah, untuk definisi tersebut adalah eh, HSG 65 memberikan definisi budaya kesehatan dan keselamatan sebagai berikut. Budaya keselamatan organisasi adalah produk dari nilai-nilai individu dan kelompok, sikap, persepsi, kompetensi, dan pola perilaku yang menentukan komitmen dan gaya serta kemampuan manajemen kesehatan dan keselamatan organisasi. Organisasi dengan budaya keselamatan yang positif dicirikan oleh komunikasi yang didasarkan pada rasa saling percaya, oleh persepsi yang sama tentang pentingnya keselamatan dan dengan keyakinan pada kemajuan tindakan pencegahan. Kemudian ada kinerja budaya keselamatan dan keselamatan atau untuk performance-nya. Nah, hubungan antara budaya kesehatan, keselamatan dan kinerja kesehatan dan keselamatan ini eh, bisa disebutkan pada unsur-unsur di berikut ini. Yang pertama itu kepemimpinan dan komitmen terhadap kesehatan dan keselamatan di seluruh dan di semua tingkat organisasi. Kemudian yang kedua itu penerimaan bahwa standar kesehatan dan keselamatan yang tinggi dapat dicapai sebagai bagian dari strategi jangka panjang yang dirumuskan oleh organisasi. Yang ketiga, penilaian rinci resiko kesehatan dan keselamatan dalam organisasi dan pengembangan sistem kontrol dan pemantauan yang sesuai. Yang keempat, pernyataan kebijakan kesehatan dan keselamatan yang menguraikan tujuan kesehatan dan keselamatan jangka pendek dan jangka panjang. Kebijakan seperti itu juga harus mencakup kode praktik dan standar kesehatan dan keselamatan yang disyaratkan. Yang kelima, program pelatihan karyawan yang relevan dan prosedur komunikasi dan konsultasi. Yang keenam, sistem untuk memantau peralatan, proses, dan prosedur, serta perbaikan segera untuk setiap alat yang cacat. Kemudian yang ketujuh, penyelidikan segera atas semua insiden atau kecelakaan, serta laporan yang dibuat dengan merinci tindakan perbaikan yang diperlukan. Kemudian selanjutnya adalah indikator penting budaya keselamatan dan kesehatan. Ada beberapa keluaran atau indikator dari keadaan budaya kesehatan dan keselamatan suatu organisasi yang paling penting adalah jumlah kecelakaan, nyaris kecelakaan atau near miss-nya, dan kasus kesehatan buruk akibat kerja yang terjadi dalam organisasi. Meskipun jumlah kecelakaan dapat memberikan indikasi umum tentang budaya kesehatan dan keselamatan, pemeriksaan kecelakaan dan statistik kecelakaan yang lebih rinci biasanya diperlukan. Perhitungan tingkat kecelakaan memungkinkan kinerja kesehatan dan keselamatan dibandingkan antara tahun dan organisasi. Nah, ukuran tingkat kecelakaan yang paling sederhana disebut tingkat insiden dan didefinisikan sebagai rumus berikut, yaitu dengan total number of accident, jumlah kecelakaan yang terjadi dibagi dengan jumlah orang atau employee-nya. Nah, di sini jumlah employee-nya itu per 1.000 karyawan. Untuk ukuran serupa,
atau per 100.000 digunakan oleh HSE dalam laporan tahunannya tentang statistik kecelakaan nasional dan memungkinkan dilakukannya perbandingan dalam suatu organisasi antara periode waktu ketika jumlah karyawan dapat berubah. Ini juga memungkinkan perbandingan dibuat dengan kelompok pekerjaan atau industri nasional yang relevan dengan organisasi. Kemudian ada 4 masalah utama dengan, ukuran ini atau rumus yang tadi, yang harus diingat, saat digunakan. Yaitu yang pertama itu dimungkinkan adanya variasi yang cukup besar selama periode waktu tertentu dalam rasio karyawan paruh waktu dan penuh waktu, atau karyawan part-time dan karyawan full-time. Kemudian yang kedua, tindakan tersebut tidak membedakan antara kecelakaan besar dan kecil dan tidak memperhitungkan insiden lain seperti yang melibatkan kerusakan, tetapi tidak ada cedera, meskipun dimungkinkan untuk menghitung tingkat insiden untuk jenis atau penyebab kecelakaan tertentu. Kemudian, mungkin mungkin ada variasi yang signifikan dalam aktivitas kerja selama periode yang dibandingkan. Yang keempat, kecelakaan yang dilaporkan akan mempengaruhi keakuratan data. Selanjutnya ada indikasi lain dari budaya atau iklim kesehatan dan keselamatan yang buruk. Nah, hal tersebut termasuk yang pertama, penyakit yang tinggi, kesehatan yang buruk, dan tingkat ketidakhadiran di antara tenaga kerja. Selanjutnya, persepsi budaya yang menyalahkan. Kemudian selanjutnya pergantian staf yang tinggi menyebabkan hilangnya momentum dalam melakukan peningkatan kesehatan dan keselamatan. Selanjutnya, tidak ada sumber daya atau resources dalam hal anggaran, orang, atau fasilitas yang tersedia untuk manajemen kesehatan dan keselamatan yang efektif. Yang selanjutnya, kurangnya kepatuhan terhadap hukum kesehatan dan keselamatan yang relevan, serta aturan dan prosedur keselamatan organisasi. Kemudian yang terakhir, prosedur pemilihan dan manajemen kontraktor yang buruk. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi budaya kesehatan dan keselamatan. Faktor terpenting yang mempengaruhi budaya adalah komitmen terhadap kesehatan dan keselamatan dari puncak organisasi. Komitmen ini dapat ditunjukkan dengan berbagai cara. Ini perlu memiliki aspek formal dalam hal struktur organisasi, uraian tugas, dan kebijakan kesehatan dan keselamatan. Tetapi juga perlu terlihat selama krisis atau saat-saat stres lainnya. Prosedur kesehatan dan keselamatan dapat dielakkan atau dilupakan begitu saja ketika produksi atau target kinerja lainnya terancam. Reorganisasi struktural atau perubahan kondisi pasar akan menimbulkan perasaan tidak pasti di antara tenaga kerja yang pada akhirnya akan mempengaruhi budaya kesehatan dan keselamatan. Tingkat pengawasan yang buruk, informasi dan pelatihan kesehatan dan keselamatan merupakan faktor yang sangat signifikan dalam mengurangi kesadaran kesehatan dan keselamatan. Dan oleh karena itu, budaya. Terakhir, tingkat konsultasi dan keterlibatan dengan tenaga kerja dalam masalah kesehatan dan keselamatan sangat penting untuk budaya kesehatan dan keselamatan yang positif. Sebagian besar faktor ini dapat disimpulkan sebagai faktor manusia atau human factor. Kemudian untuk human factor dan pengaruh mereka dalam safety performance atau kinerja pada keselamatan. Nah, studi ini menunjukkan bahwa untuk setiap 10 kejadian nyaris celaka akan terjadi kecelakaan, atau pada 100 near miss pasti akan terjadi sebuah accident. Bisa dilihat pada grafik atau gambar di kiri ini, di sini ada 300 near miss. Di situ di setiap 1/10-nya dari 300 tersebut ada 30 minor accident. Kemudian di dalam 30 minor accident tersebut terdapat 1 major accident. Nah, meskipun keakuratan penelitian ini mungkin diperdebatkan dan penelitian lain menghasilkan rasio yang berbeda, jelas bahwa jika kejadian near miss terus diabaikan, kecelakaan akan terjadi. Lebih lanjut, unit pencegahan kecelakaan HSE telah mensyaratkan bahwa 90% dari semua kecelakaan disebabkan oleh kesalahan manusia dan 70% dari semua kecelakaan dapat dihindari dengan tindakan sebelumnya atau tindakan proaktif oleh manajemen. Jelas dari banyak proyek penelitian bahwa faktor utama dalam kebanyakan kecelakaan adalah faktor manusia.
HSE telah mendefinisikan faktor manusia sebagai faktor lingkungan, organisasi, dan pekerjaan serta karakteristik manusia dan individu yang mempengaruhi perilaku di tempat kerja dengan cara yang dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan. Kemudian secara sederhana, selain lingkungan, kesehatan, dan keselamatan orang di tempat kerja dipengaruhi oleh yang pertama organisasi, yang kedua pekerjaannya, kemudian yang ketiga itu faktor pribadi. Nah, untuk yang organisasi, organisasi adalah perusahaan atau badan hukum dan memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan dan keselamatan. Ia harus memiliki budaya kesehatan dan keselamatan positifnya sendiri dan menghasilkan lingkungan di mana lingkungan tersebut mengolah kesehatan dan keselamatan di seluruh organisasi, termasuk pengaturan dan publikasi kebijakan kesehatan dan keselamatan dan pembentukan struktur organisasi kesehatan dan keselamatan. Kemudian mengukur kinerja kesehatan dan keselamatan organisasi di semua tingkatan di semua departemen. Kinerja atau performance individu juga harus diukur. Harus ada target dan standar kesehatan dan keselamatan yang jelas dan prosedur pelaporan yang efektif untuk kecelakaan dan insiden lainnya sehingga tindakan perbaikan dapat diambil. Nah, contohnya untuk standar kesehatan dan keselamatan ini kalau di kehidupan kita ini standar ISO atau ISO. Untuk selanjutnya yaitu pekerjaan mungkin sangat berbahaya atau hanya menimbulkan resiko cedera yang dapat diabaikan. Kesehatan dan keselamatan adalah elemen penting selama tahap desain pekerjaan dan peralatan, mesin, atau prosedur apapun yang terkait dengan pekerjaan itu. Studi metode membantu merancang pekerjaan dengan cara yang paling hemat biaya dan ergonomi membantu merancang pekerjaan dan mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan. Ergonomi adalah ilmu yang mencocokkan peralatan, mesin, dan proses dengan manusia, bukan sebaliknya. Alat berat yang dirancang secara ergonomis akan memastikan bahwa tuas kontrol, dial, meteran, dan saklar ditempatkan pada posisi yang nyaman dan nyaman bagi operator alat berat. Demikian pula stasiun kerja yang dirancang secara ergonomis akan dirancang untuk kenyamanan dan kesehatan operator. Misalkan pada gambar di samping, kursi akan dirancang untuk menopang punggung dengan baik sepanjang hari. Di sini bisa dilihat pada gambarnya itu kursi ini dirancang dari sudut tumpuan kaki, kemudian ketinggiannya berapa, kemudian dimensinya juga berapa untuk mendapatkan kenyamanan bagi manusianya. Kemudian di sini ada kondisi kerja yang buruk, HSG 48. Di sini ada reducing error dan influencing behavior memberikan penyebab kegagalan dalam kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama itu desain peralatan dan instrumen yang tidak logis. Yang kedua gangguan dan gangguan konstan. Yang ketiga instruksi yang hilang atau tidak jelas. Kemudian selanjutnya peralatan yang tidak terawat atau tidak di maintenance. Kemudian beban kerja yang tinggi. Selanjutnya kondisi kerja yang bising dan tidak menyenangkan. Nah, keenam ini merupakan poor working condition. Selanjutnya, faktor-faktor ini mempengaruhi signifikan terhadap kesehatan dan keselamatan. Beberapa di antaranya biasanya melibatkan kepribadian individu tidak dapat diubah, tetapi yang lain yang melibatkan keterampilan, sikap, persepsi, dan motivasi dapat diubah, dimodifikasi, atau ditingkatkan dengan pelatihan yang sesuai untuk atau tindakan lain. Sulit untuk memisahkan semua faktor fisik, mental, atau psikologis karena saling terkait. Namun, tiga faktor yang paling umum adalah faktor psikologis, sikap, motivasi, dan persepsi. Untuk sikap atau attitude adalah kecenderungan untuk berperilaku dengan cara tertentu dalam situasi tertentu. Sikap dipengaruhi oleh budaya kesehatan dan keselamatan yang berlaku dalam organisasi. Komitmen manajemen, pengalaman individu, dan pengaruh kelompok sebaya. Kemudian untuk motivasi adalah kekuatan pendorong di balik cara seseorang bertindak atau cara orang dirangsang untuk bertindak. Keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan dengan cara yang berarti akan meningkatkan motivasi seperti halnya penggunaan skema insentif. Kemudian persepsi. Persepsi adalah cara menafsirkan lingkungan atau cara seseorang mempercayai atau memahami suatu situasi. Dapat dilihat pada gambar 4.6. Dalam kesehatan dan keselamatan, persepsi bahaya merupakan perhatian penting.
bahaya kecelakaan terjadi karena orang tidak melihat adanya risiko. Nah, ini adalah contoh untuk persepsi. Ya, di sini bisa kita lihat bahwa untuk gambar A dan gambar E dan gambar B itu bisa kita lihat untuk dari persepsi setiap manusia itu berbeda-beda. Nah, misalkan untuk gambar A ini untuk pojok bangunan dilihat dari persepsi dari pandangan luar dan persepsi dari pandangan dalam. Kemudian juga untuk gambar B ini contoh persepsi apakah kita melihat sebuah muka atau sebuah vas bunga. Kemudian yang ketiga ini persepsi apakah ini bisa dilihat dari wajah, sebuah wajah atau sebuah orang yang sedang memainkan saksofon. Kemudian human error dan violation akan dijelaskan oleh Gibran. Ya, pada ini human error dalam kesehatan dan keselamatan kerja diklasifikasikan sebagai kesalahan atau pelanggaran. Kesalahan penyimpangan yang tidak disengaja dari standar yang diterima, sedangkan pelanggaran adalah penyimpangan yang disengaja dari standar. Berikut di samping ini adalah tipe-tipe dari kesalahan human error. Di sini ada ini skill based dan sebagainya. Selanjutnya violation ada 3 kategori pelanggaran rutin, situasional dan luar biasa. Yang pertama yaitu pelanggaran rutin terjadi ketika melanggar aturan atau prosedur keselamatan adalah cara kerja normal. Menjadi rutinitas untuk tidak menggunakan prosedur yang direkomendasikan untuk tugas. Yang kedua adalah pelanggaran situasional. Terjadi ketika tekanan pekerjaan tertentu pada waktu tertentu membuat kepatuhan aturan menjadi sulit. Hal ini dapat terjadi jika peralatan yang tidak tepat tersedia atau kondisi cuaca yang buruk. Yang terakhir adalah pelanggaran luar biasa. Jarang terjadi dan biasanya terjadi ketika aturan keselamatan dilanggar untuk melakukan tugas baru. Contohnya yang baik adalah pelanggaran yang dapat terjadi selama operasi prosedur darurat seperti kebakaran atau ledakan. Selanjutnya, promosi standar kesehatan dan keselamatan. Next, effective communication. Next, effective communication. Ada 3 komunikasi dasar dalam kesehatan keselamatan kerja: verbal, ditulis, dan grafik. Yang pertama itu komunikasi verbal adalah paling umum. Ini adalah komunikasi melalui ucapan atau mulut ke mulut. Komunikasi verbal sebaiknya hanya digunakan untuk informasi atau instruksi yang relatif sederhana. Ini paling digunakan di tempat kerja, selama sesi pelatihan atau di pertemuan. Lalu yang kedua adalah komunikasi tertulis memiliki berbagai bentuk mulai dari memo sederhana hingga laporan terperinci. Memo harus berisi satu pesan sederhana dan ditulis dalam bahasa yang lugas dan jelas. Judul harus mendeskripsikan isi memo secara akurat. Dalam beberapa tahun terakhir, email telah menggantikan sebagian besar memo. Oleh karena itu, telah menjadi metode yang lebih baik dan cepat memastikan bahwa pesan tersebut sampai ke semua pihak. Cara komunikasi tertulis yang paling umum digunakan di tempat kerja adalah dengan papan pengumuman. Agar papan pengumuman menjadi efektif, kita perlu ditempatkan di tempat kerja dan perlu ada tinjauan berkala atas pemberitahuan untuk memastikan bahwa mereka mutakhir dan relevan. Selanjutnya, lanjutannya komunikasi grafis adalah yang ketiga, yaitu komunikasi grafis adalah komunikasi dengan menggunakan gambar, foto, atau DVD. Ini digunakan untuk menyampaikan informasi kesehatan dan keselamatan, misalnya awas ada api, atau awas lantai licin, atau propaganda kesehatan dan keselamatan. Bentuk propaganda kesehatan dan keselamatan yang paling umum adalah poster dan DVD. Kedua dapat digunakan dengan sangat efektif sebagai alat bantu pelatihan karena dapat mempertahankan minat dan menyampaikan pesan sederhana. Batasan utama mereka adalah bahwa mereka dapat menjadi ketinggalan zaman dengan cukup cepat atau dalam kasus poster sebagian besar diabaikan. Next. The promotion of health and safety standards. Next.
promosi standar kesehatan dan keselamatan. Agar budaya dan kesehatan positif dapat dikembangkan, setiap orang dalam organisasi perlu memahami standar kesehatan dan keselamatan yang diharapkan oleh organisasi. Lalu peran individu dalam mencapai dan memelihara standar tersebut. Standar tersebut diperlukan untuk mengontrol dan minimalkan resiko kesehatan dan keselamatan. Jadi standar harus secara jelas mengidentifikasi tindakan yang diperlukan orang untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan. Mereka juga harus menentukan kompetensi yang dibutuhkan oleh karyawan dan harus menjadi dasar untuk mengukur kinerja dan keselamatan dan kesehatan dan keselamatan. Next week. Jadi standar kesehatan dan keselamatan mencakup semua aspek organisasi. Contoh umumnya termasuk yang pertama yaitu desain pemilihan tempat, yang kedua desain pemilihan tanaman dan di sini termasuk digunakan di lokasi oleh kontraktor. Yang ketiga perekrutan karyawan atau kontraktor. Yang keempat pengendalian aktivitas kerja, termasuk masalah seperti resiko. Dan yang kelima kompetensi pemeliharaan dan pengawasan. Keenam perencanaan dan pelatihan darurat. Dan yang terakhir pengangkutan produk dan perawatan serta servis selanjutnya. Next week. Setelah menetapkan standar kesehatan dan keselamatan yang relevan, penting agar standar tersebut secara efektif dipromosikan dalam organisasi oleh sebuah tingkat manajemen. Metode promosi yang paling efektif adalah dengan kepemimpinan dan teladan. Ada banyak cara untuk melakukan seperti yang pertama keterlibatan manajer dan inspeksi kerja dan investigasi kecelakaan. Penggunaan APD misalnya kacamata atau topi keras yang warna itu biru, merah, dan putih oleh semua pria dan pengunjung di area yang ditentukan. Yang ketiga, memastikan bahwa karyawan menghadiri kursus pelatihan penyegaran spesialis bila diperlukan, misalnya pertolongan pertama dan mengemudi truk forklift. Dan yang keempat, kerjasama penuh dengan latihan kebakaran dan pelatihan darurat lainnya. Yang kelima, pelaporan kecelakaan yang komprehensif dan tindak lanjut yang cepat atau tindakan perbaikan yang direkomendasikan. Manfaat dari standar kesehatan dan keselamatan kerja yang baik ini ditujukan secara langsung dalam berkurangnya produksi kecelakaan dan klaim kompensasi dan premi asuransi yang lebih rendah. Ini juga dapat ditunjukkan dalam kualitas produk yang lebih tinggi dan alokasi sumber daya yang lebih baik. Next week. Kompetensi. Kebutuhan dan sentral untuk mempromosikan standar kesehatan dan keselamatan yang tinggi adalah kompetensi kesehatan dan keselamatan. Apa yang dimaksud dengan kompetensi? Kata kompetensi sendiri sering digunakan dalam literatur kesehatan dan keselamatan. Salah satu definisi yang dibuat dalam Kasus Perdata tahun 1962 menyatakan bahwa orang yang kompeten adalah seseorang dengan pengetahuan praktis dan teoritis serta pengalaman yang memadai tentang mesin, pabrik, atau prosedur tertentu yang terlibat untuk memungkinkan mereka mengidentifikasi cacat atau kelemahan selama pemeriksaan pabrik dan pembersihan dan untuk menilai kepentingannya dalam kaitannya dengan kekuatan dan fungsinya pabrik dan mesin. Definisi ini berkonsentrasi pada manufaktur daripada kebutuhan industri jasa dari orang yang kompeten. Next week. Lalu peraturan 7 dari manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, peraturan mensyaratkan bahwa setiap pengusaha harus mempekerjakan satu atau lebih orang kompeten untuk membantunya dalam melakukan tindakan yang perlu diambil untuk memenuhi persyaratan larangan yang diberlakukan kepadanya. Dan diminta untuk berdasarkan Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan. Ini mungkin berarti penasihat kesehatan dan keselamatan selain katakanlah insinyur listrik, perawat pekerjaan, dan spesialis penilaian kebisingan. Jumlah dari jangkauan orang yang kompeten akan bergantung pada sifat dari bisnis organisasi. Direkomendasikan agar karyawan yang kompeten digunakan untuk memberi nasihat tentang masalah kesehatan dan keselamatan daripada spesialis eksternal atau konsultan. Akan tetapi diakui bahwa jika karyawan yang kompeten dalam kesehatan dan keselamatan tidak tersedia di organisasi, maka layanan eksternal dapat diminta untuk membantu. Kuncinya adalah bahwa manajemen dan karyawan membutuhkan akses ke keahlian dan kesehatan dan keselamatan. Next.
Peraturan tersebut tidak mendefinisikan kompetensi, tetapi menawarkan nasihat kepada pemberi kerja saat menunjukkan penasihat kesehatan dan keselamatan yang harus memiliki yang pertama pengetahuan dan pemahaman tentang pekerjaan yang terlibat, prinsip-prinsip penilaian dan pencegahan risiko, dan aplikasi kesehatan dan keselamatan saat ini. Yang kedua yaitu kapasitas untuk menerapkan ini pada tugas yang diminta oleh pemberi kerja dalam bentuk identifikasi masalah dan solusi, pemantauan dan evaluasi efektivitas solusi, dan promosi dan komunikasi kemajuan praktik kesehatan dan keselamatan dan kesejahteraan. Next. Lalu kompetensi itu tidak terlalu bergantung pada pemilikan keterampilan atau kualifikasi tertentu. Mungkin hanya diperlukan untuk memahami praktik terbaik saat ini yang relevan, menyadari keterbatasan seseorang, pengalaman, pengaturan, serta bersedia melengkapi pengalaman dan pengaturan yang ada. Namun situasi lebih kompleks atau teknis, keanggotaan badan profesional yang relevan, atau kepemilikan kualifikasi di bidang kesehatan yang mungkin diperlukan. Nah, penting bahwa setiap orang yang kompeten dipekerjakan untuk membantu kesehatan memiliki bukti pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang relevan untuk tugas-tugas yang terlibat. Penunjukan orang yang kompeten sebagai penasihat pemberi kerja tidak membebaskan pemberi kerja dari tanggung jawabnya berdasarkan Undang-Undang HSW dan ketentuan hukum terkait lainnya. Next week. Health and safety training. Next. Dalam health and safety training, penyedia informasi, pelatihan bagi karyawan, mengembangkan kesadaran dan pemahaman mereka tentang bahaya resiko spesifik yang terkait dengan pekerjaan dan lingkungan kerja mereka. Ini memberitahu mereka tentang langkah-langkah pengendalian yang ada di setiap prosedur aman dan harus diikuti. Nah, manfaat tersebut antara lain yang pertama, pengurangan keparahan dan frekuensi kecelakaan. Yang kedua, pengurangan cedera dan ketidakhadiran terkait kesehatan yang buruk. Lalu yang ketiga, pengurangan klaim kompensasi dan mungkin premi asuransi. Yang keempat, peningkatan budaya kesehatan dan keselamatan organisasi. Dan yang terakhir, meningkatkan moral dan retensi staf. Next speak. Lalu di berikut adalah pelatihan tambahan mungkin diperlukan setelah atau serangkaian kecelakaan atau nyaris laka, pengenalan undang-undang baru, penerbitan pemberitahuan penegakan hukum sebagai hasil dari penilaian risiko atau audit keselamatan. Nah, gambar samping adalah training needs opportunities-nya. Ada induction, job change, new equipment, new technologies, new system of work, dan lain sebagainya di gambar berikut. Next speak. Lalu ada banyak pengaruh terhadap standar kesehatan dan keselamatan. Ada yang positif dan ada yang negatif. Seperti yang positif, tidak ada bisnis, terutama bisnis kecil yang benar-benar terpisah dari pemasok, pelanggan, dan tetangga mereka. Bagian ini membahas pengaruh internal pada bisnis, termasuk komitmen, tuntutan produksi, komunikasi, hubungan karyawan. Di sini adalah gambar dari figur samping safety culture-nya. Lalu next week. Lalu peran organisasi eksternal dijelaskan dalam bab 1. Di sini pengaruh yang dapat mereka memiliki diskusi secara singkat termasuk ekspektasi masyarakat, legislasi, dan penegak hukum, perusahaan asuransi, serikat pekerja, ekonomi, pemangku kepentingan komersial seperti gambar 4,10 di samping. Next week. Untuk kata ini akan dijelaskan oleh Taufik. Jadi di sini ada sebuah quote, safety atau keamanan itu tentunya merupakan investasi yang sangat penting. Dan pertanyaannya itu untuk safety itu bukan dari apa yang harus dibayar, tetapi apa yang bisa diselamatkan dari safety tersebut. Terima kasih. Mungkin sekian dari presentasi saya dan Gibran. Banyak salahnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.